Namanya Rizky Ananda, anak kecil berusia 9 tahun yang terlalu cepat mengenal arti kehilangan. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan bus saat perjalanan pulang dari pernikahan kerabat. Tidak ada keluarga dekat yang bisa menampungnya. Hanya tetangga-tetangga yang berbaik hati menitipkan sebungkus nasi dan selembar sarung. Sampai akhirnya Rizky merasa tak nyaman dan pergi, menyusuri jalan, mengikuti kemana kaki membawanya. Ia berakhir di sebuah pasar tradisional di Yogyakarta, ramai, semrawut, dan berisik. Tapi bagi Rizky, pasar itu adalah dunia baru, tempat ia harus belajar bertahan hidup. Awalnya ia tidur di emparan toko yang tutup, tapi sering diusir satpam. Lalu ia menemukan sebuah lorong sempit di antara kios sayur dan tumpukan karung bekas. Disitulah ia membentangkan kardus sebagai alas tidur. Hari-hari Rizky diisi dengan mengemis. Pagi-pagi ia sudah berdiri di depan toko kelontong, mengulurkan tangan kecilnya yang dekil kepada siapapun yang lewat. Kadang ia dapat koin, kadang hanya tatapan sinis. Kalau sedang mujur, ada pedagang yang memberinya sepiring nasi sisa. Kalau tidak, ia hanya minum air keran dan tidur dengan perut kosong. Setiap malam, suara pasar berubah. Lampu padam satu persatu. Kios-kios ditutup dengan terpal dan suara tawa hilang, digantikan oleh suara tikus dan jangkrik. Bagi Rizky, malam adalah saat paling panjang. Ia menggigil di balik kardus, memeluk lutut dan berharap bisa mimpi tentang rumah. Ia mulai terbiasa dengan cemoohan. Anak-anak kecil yang lewat sering menunjuknya sambil tertawa. Orang dewasa menyebutnya gembel atau pengganggu. Tapi Rizky belajar satu hal dari kerasnya jalanan. Tidak semua orang jahat. Ada seorang ibu penjual jamu yang sesekali memberinya air hangat. Ada juga bapak becak yang meminjami sarung ketika malam terlalu dingin. Namun tidak semua kenangan bisa dikemas dalam kotak indah. Pernah suatu malam, Rizky dipukuli oleh preman pasar karena dianggap mengganggu. Ia tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia tahu tidak ada gunanya. Dunia tidak memberi ruang bagi air mata anak jalanan. Meski begitu, Rizky menyimpan satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan anak di jalanan. Rasa ingin tahu. Ia suka mengamati. Setiap pagi ia duduk diam di sudut pasar, memperhatikan pedagang membuka lapak, mencatat dalam kepala bagaimana orang-orang menghitung, berbicara, dan menjual. Ia penasaran, bagaimana mereka tahu semua angka dan huruf itu. Suatu hari, ia melihat seorang anak berseragam sekolah duduk di pinggir jalan, membaca buku. Rizky memperhatikan dari kejauhan. Matanya tidak lepas dari gerakan bibir anak itu yang mengikuti setiap baris tulisan. Ia penasaran, apa yang dibaca? Kenapa terlihat begitu seru? Rizky tidak bisa membaca. Tapi hari itu rasa penasarannya berubah menjadi keinginan. Ia ingin tahu isi buku. Ia ingin bisa membaca sendiri, suatu saat nanti. Beberapa minggu kemudian, rasa penasaran itu mendapat jalannya. Saat mengais tempat sampah belakang kios, Rizky menemukan beberapa lembar koran dan sebuah buku tulis lusuh. Isinya sudah dicoret-coret, tapi masih ada beberapa halaman kosong. Ia simpan buku itu seperti harta karun. Ia mulai meniru huruf-huruf dari iklan di koran. Ia mencoret-coret di halaman kosong dengan arang bekas bakaran sate. Tidak tahu cara menulis yang benar, tapi mencoba meniru bentuk-bentuk huruf. Terkadang salah, terkadang tak jelas. Tapi setiap malam, ia belajar dari cahaya lampu jalan. Hidup di trotoar membuat Rizky belajar banyak hal yang tak diajarkan sekolah. Ia belajar membaca wajah orang, mana yang bisa dimintai bantuan, mana yang sebaiknya dihindari. Ia belajar menyimpan marah dan kecewa. Tapi yang paling penting, ia belajar untuk tetap hidup. Suatu malam, saat ia tengah menyalin huruf dari koran, seorang pedagang sayur tua memperhatikannya. Pria itu bernama Pak Salim. Rambutnya putih, kulitnya legam, dan tangannya kasar, karena bertahun-tahun mengangkat karung. Pak Salim bertanya, "Kamu bisa baca?" Rizky menggeleng. "Belum. Tapi saya belajar." Pak Salim tersenyum. Keesokan harinya, pria tua itu membawa sebuah buku tulis bekas dan pensil pendek. "Ini buat kamu.
Terus belajar ya, ilmu itu yang bikin kita beda. Kalimat itu sederhana, tapi menancap di kepala Rizky seperti ukiran yang tidak akan hilang. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi tidur tanpa menulis atau membaca sesuatu, meskipun hanya satu huruf. Pak Salim sesekali datang, mengecek kemajuan Rizky, bahkan mengajarinya beberapa huruf dan angka dasar. Tidak ada sekolah, tidak ada guru, tidak ada papan tulis. Tapi di balik kios sayur dan kardus bekas, Rizky mulai membangun dunianya sendiri. Tahun-tahun berlalu, Rizky tetap hidup di jalanan, tapi pikirannya tidak pernah berhenti berjalan. Ia mulai mengenal huruf, mengejak kata, dan memahami kalimat. Ia bahkan mulai menulis namanya sendiri, R-I-Z-Y, di setiap buku bekas yang ia temukan. Trotoar bukan tempat yang nyaman. Tapi bagi Rizky, itu adalah ruang belajar pertama. Dari tempat itulah ia memulai perjalanan panjang yang kelak akan mengubah nasibnya. Ia belum tahu apa yang menantinya di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, Rizky tidak akan selamanya jadi anak jalanan. Dan semua itu dimulai dari sebuah kardus di lorong pasar yang gelap. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, Rizky sudah berjalan dari ujung pasar ke ujung lainnya. Ia bukan mencari uang hari itu, melainkan lembaran kertas. Kertas apa saja? Koran bekas, selebaran iklan, bahkan bungkus makanan yang masih bisa dibaca. Ia kumpulkan dan bawa ke sudut tempat tidurnya dari kardus, seolah-olah itu adalah buku pelajaran dari sekolah impiannya. Suatu pagi, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Di dekat bak sampah yang biasa ia kunjungi, tergeletak beberapa buku pelajaran SMP yang sudah robek sebagian. Beberapa halaman masih utuh. Di sampulnya tertulis, Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Rizky memungutnya dengan hati-hati, seolah sedang mengangkat bayi. Buku itu menjadi harta berharga. Ia membacanya setiap malam, meski tidak paham seluruhnya. Ia mengeja perlahan setiap kata. Kata-kata seperti fotosintesis, oksigen, dan gravitasi jadi terdengar seperti mantra. Rizky tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia suka bunyi katanya. Ia catat setiap kata asing di buku tulis bekas yang pernah diberikan Pak Salim. Pak Salim, yang kini makin akrab dengan Rizky, makin sering membawakan sisa dagangan dan buku bekas dari anak tetangganya. Ia bilang, "Kamu ini beda, Ki. Anak-anak lain cari uang, kamu cari huruf." Rizky hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu huruf bisa memberinya sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Hari-hari Rizky berubah. Ia tetap mengemis, tetap tidur di tempat yang sama, tapi pikirannya mulai penuh. Ia tak lagi sekedar hidup, ia mulai berpikir. Berpikir tentang kenapa bulan bentuknya berubah, kenapa hujan turun, kenapa orang bisa membaca dan ia belum. Pertanyaan-pertanyaan itu mendorongnya belajar lebih giat lagi. Suatu siang, ketika Rizky duduk di dekat lapak sayur, seorang ibu guru lewat dan memperhatikannya sedang menulis. Ia terkejut melihat anak sekecil itu dengan baju kumal dan tangan kotor menulis dengan konsentrasi penuh. Ibu guru itu bernama Bu Rani. Ia mengajar di sebuah sekolah dasar negeri tak jauh dari pasar. Bu Rani mendekati Rizky. "Kamu belajar sendiri?" "Iya, Bu," jawab Rizky malu-malu. "Kamu belum sekolah?" Rizky menggeleng. Hari itu Bu Rani berbicara cukup lama dengan Pak Salim. Mereka berdiskusi dan akhirnya sepakat Rizky akan didaftarkan ke program Kejar Paket A yang dibuka oleh salah satu yayasan pendidikan informal. Kelasnya hanya seminggu 2 kali, tapi cukup untuk mengenalkan Rizky pada dunia pendidikan secara resmi. Awalnya Rizky ragu, ia takut ditolak, ia takut diejek. Tapi ketika pertama kali masuk ke ruangan belajar dengan meja dan papan tulis sungguhan, matanya berkaca-kaca. Ia duduk paling depan, ia dengarkan setiap kata guru seperti orang yang haus mendengar hujan. Ia mungkin lebih tua dari murid lain, lebih kumal, lebih canggung. Tapi Rizky selalu jadi yang pertama datang dan terakhir pulang. Di kelas itu, ia bukan lagi anak jalanan.
ia adalah murid. Setiap pelajaran baru seperti dunia yang terbuka. Ia mulai bisa menghitung, menulis kalimat sederhana, membaca paragraf demi paragraf. Pelan-pelan dunia di buku itu mulai terasa masuk akal. Ia bisa menjawab soal. Ia bisa menyebutkan nama-nama planet. Ia bisa menyebutkan 5 sila Pancasila. Rizky mulai berubah. Ia jadi lebih percaya diri. Ia mulai bisa bicara dengan pedagang pasar, bukan hanya sebagai pengemis, tapi sebagai anak yang sedang belajar. Ia bahkan membantu mencatat pengeluaran warung kecil milik Bu Tatik, penjual tempe. Sebagai gantinya, Bu Tatik memberinya sepiring nasi setiap sore. Malam hari Rizky tetap tidur di kardus. Tapi kini, ia tidak tidur sendiri. Di sampingnya selalu ada buku. Pak Salim yang selama ini menjadi satu-satunya penyemangat Rizky, sakit keras. Suatu pagi, Rizky tidak melihatnya membuka lapak. Beberapa pedagang mengatakan Pak Salim dibawa ke rumah sakit. Rizky diam. Hari itu ia tidak mengemis. Ia duduk di tempat biasa Pak Salim berjualan, menatap karung-karung kosong yang dulu sering dipindahkan bersama. Seminggu kemudian, kabar duka datang. Pak Salim meninggal dunia. Rizky tidak menangis. Ia hanya menatap langit, lalu membuka buku tulis dan menulis besar-besar di halaman depan. Pak Salim, aku janji akan sekolah sampai pintar. Janji itu bukan hanya kalimat, itu adalah bahan bakar baru. Rizky jadi semakin rajin belajar. Ia lulus kejar paket A lebih cepat dari jadwal. Ia langsung lanjut ke paket B, tetap sambil bekerja di pasar. Ia membersihkan los, membantu angkut barang dan mencatat pesanan untuk pedagang. Semua ia lakukan demi bisa membeli alat tulis dan membayar ongkos ke tempat belajar. Buku-buku dari tempat sampah masih menjadi sumber belajarnya. Tapi kini, ia juga mulai membaca buku-buku dari perpustakaan keliling yang sesekali datang ke alun-alun. Ia mulai menyukai pelajaran komputer. Ia belajar mengetik, bahkan membuat akun email pertamanya di warung internet sewaan. Dari tempat sampah, ia menemukan buku. Dari buku, ia menemukan harapan. Dan dari harapan, ia mulai melihat jalan keluar dari hidup di trotoar. Pagi itu, Rizky mengenakan baju terbaik yang ia miliki. Kaos bekas yang sudah beberapa kali ia cuci sendiri di sungai kecil belakang pasar, dan celana panjang sobek yang dijahit ulang oleh Bu Tatik. Meski warnanya pudar, hari itu Rizky merasa seperti anak paling rapi di dunia. Sebab hari itu, ia akan resmi mengikuti kejar paket B. Kelasnya diadakan di sebuah ruangan bekas balai warga, tidak terlalu besar dan tidak pula mewah. Tapi di dalamnya ada papan tulis putih, meja kayu yang sudah sedikit reyot, dan seorang guru relawan yang selalu tersenyum, Pak Heru. Dari mulut Pak Heru, Rizky belajar banyak hal baru tentang sejarah Indonesia, tentang pecahan desimal, hingga cara menulis surat resmi. Namun tak semua berjalan mulus. Beberapa anak di kelas sempat mencibir Rizky. "Itu anak pasar, bau," bisik salah satu dari mereka. Rizky diam saja. Ia sudah terbiasa dianggap rendah. Tapi satu hal yang ia pegang erat. Ia tidak datang untuk disukai. Ia datang untuk belajar. Setiap sore, Rizky kembali ke pasar. Ia tetap membersihkan los-los sayur dan mengangkut karung-karung dari truk. Ia dibayar seadanya, kadang 10.000, kadang hanya dibayar dengan makan. Tapi ia tidak mengeluh. Uang itu ia kumpulkan untuk membeli alat tulis, sabun mandi, dan kadang-kadang fotokopi materi pelajaran. Suatu hari, Pak Heru melihat coretan-coretan catatan Rizky yang sangat rapi. Ia berkata, "Kamu punya potensi, Rizky. Kamu cepat menangkap pelajaran." Sejak saat itu, Pak Heru memberikan Rizky beberapa tugas tambahan, menulis rangkuman pelajaran, membuat presentasi sederhana, bahkan membantu teman lain yang kesulitan. Pelan-pelan, Rizky mulai terlihat menonjol. Meski ia tidak pernah menjadi yang paling pintar secara nilai, tapi ia selalu menjadi yang paling rajin dan paling cepat memahami. Ia mulai disegani. Teman-temannya yang dulu menjauh, kini justru sering bertanya soal pelajaran padanya. Di luar kelas, ia juga mulai membantu pedagang pasar membaca label produk, menuliskan daftar belanja, bahkan membacakan surat resmi yang datang dari kelurahan.
Kemampuan membacanya menjadi jasa baru. Orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai pengemis, tapi sebagai anak yang cerdas. Suatu malam, ia membaca buku tentang tokoh-tokoh dunia yang berhasil bangkit dari kemiskinan. Salah satunya adalah Steve Jobs. Ia membaca kisah itu dengan penuh semangat. Ia mulai bertanya-tanya, apa aku bisa seperti itu juga? Pertanyaan itu tumbuh menjadi keyakinan. Ia mulai bermimpi untuk melanjutkan kejar paket C, lalu kuliah. Baginya pendidikan bukan lagi sekadar jalan keluar. Pendidikan adalah satu-satunya harapan untuk benar-benar bebas dari lingkaran jalanan. Namun perjuangan Rizky tidak ringan. Saat naik ke kejar paket C, jumlah jam belajar meningkat. Ia harus pandai membagi waktu antara kerja dan sekolah. Seringkali ia belajar sambil menahan kantuk. Pernah ia tertidur di kelas karena semalaman bekerja mengangkut karung sayur. Pak Heru tidak memarahinya. Justru guru itu memberikan Rizky saran untuk membuat jadwal harian. Kamu harus pandai mengatur tenaga. Ingat, bukan hanya pintar yang dibutuhkan, tapi juga kuat. Sejak saat itu, Rizky mulai disiplin. Ia bangun sebelum subuh, membantu Bu Tatik membuka warung, lalu belajar sebelum berangkat ke kelas. Siangnya bekerja, sorenya kembali belajar. Setahun kemudian, Rizky mengikuti ujian akhir paket C. Ia adalah peserta tertua di kelompoknya. Saat menerima hasil, ia tidak percaya. Nilai-nilainya masuk dalam peringkat 5 besar sekota Yogyakarta. Namanya terpampang di papan pengumuman dengan huruf besar-besar. Rizky Ananda. Pak Heru memeluknya. Kamu sudah bukan anak pasar lagi, Rizky. Kamu anak bangsa. Beberapa bulan kemudian, Rizky mendapat kabar bahwa Dinas Sosial dan Pendidikan membuka beasiswa bagi lulusan kejar paket yang berprestasi untuk melanjutkan kuliah. Ia didorong oleh Bu Rani dan Pak Heru untuk mendaftar. Ia menulis esai dengan tulus tentang kehidupannya di jalanan, tentang mimpi yang ia temukan dari tempat sampah, dan tentang tekadnya untuk membantu anak-anak jalanan lain. Beberapa minggu setelah wawancara, surat itu datang. Amplop putih dengan kop resmi. Tangan Rizky gemetar membukanya. Isinya, selamat. Anda dinyatakan lulus dan diterima sebagai penerima beasiswa kuliah rakyat mandiri di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Komputer. Hari itu, Rizky menangis. Bukan karena sedih, tapi karena pertama kalinya dalam hidup, ia merasa diakui. Ia bukan lagi si kecil yang mengemis di pasar, ia adalah mahasiswa. Dan ia tahu perjalanannya baru saja mulai. Rizky berdiri di depan gerbang kampus Universitas Negeri Jakarta dengan ransel pinjaman dan sepatu bekas sumbangan dari yayasan. Gedung-gedung tinggi, taman-taman yang rapi, dan mahasiswa-mahasiswa dengan gaya berpakaian modern membuatnya merasa asing. Bahkan napasnya terasa berat saat ia melangkah ke lingkungan baru itu. Bukan karena capek, tapi karena takut. Takut tidak pantas berada di sana. Di kampus itu, Rizky seperti titik kecil yang tenggelam di lautan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia. Sebagian datang dari keluarga berada. Mereka bercerita tentang liburan ke luar negeri, gadget terbaru, atau mobil yang dipakai orang tua mereka. Rizky hanya bisa mendengar. Ia tidak bisa ikut berbicara. Ia tidak punya cerita seperti itu. Ia ingat hari-hari pertamanya kuliah. Ia lebih sering duduk di belakang kelas. Tak banyak bicara, hanya mencatat dan mendengarkan. Ia takut bertanya, takut jawabannya dianggap bodoh. Bahkan, ia sempat berpikir untuk mundur. Mungkin aku memang bukan untuk dunia ini, batinnya. Namun sebuah kejadian mengubah semuanya. Di minggu ketiga perkuliahan, dosen meminta semua mahasiswa membuat presentasi kelompok tentang perkembangan teknologi di Indonesia. Rizky bergabung dengan kelompok secara acak. Saat pembagian tugas, ia hanya diberi peran membuat catatan saja. Tidak ada yang menyuruhnya bicara. Mungkin karena penampilannya dianggap tidak meyakinkan. Tapi Rizky tidak tinggal diam. Ia pulang ke kos, membaca buku-buku teknologi dari perpustakaan kampus, menonton video pembelajaran, bahkan menulis ulang seluruh isi presentasi dengan bahasanya sendiri. Saat hari presentasi tiba, anggota kelompoknya bingung karena materi mereka ternyata disusun ulang oleh Rizky secara lebih runtut dan padat. Salah satu temannya, Alif, bertanya, "Lo belajar dari mana semua ini?"
Rizky hanya menjawab, dari internet, dari buku, dari hidup. Dosen yang menilai pun terkejut melihat isi presentasi kelompok Rizky. Ia memuji kejelasan data dan cara menyampaikan alurnya. Rizky diminta maju dan menjelaskan langsung. Awalnya ia ragu, tangannya gemetar. Tapi saat mulai berbicara, semua rasa minder itu perlahan hilang. Kata-kata mengalir seperti air hujan pertama setelah kemarau. Setelah presentasi, banyak mahasiswa mulai mengenal Rizky. Ia mulai dipercaya ikut proyek kelompok, diminta membantu menjelaskan materi, bahkan menjadi tutor belajar bagi mahasiswa yang kesulitan. Rizky pun belajar bahwa penampilan bukanlah segalanya. Nilai, kerja keras, dan kontribusilah yang membuat seseorang dihargai. Ia mulai membangun kepercayaan diri dari pengalaman, bukan dari latar belakang. Ia tahu, ia tidak lahir di keluarga kaya. Tapi ia juga tahu, ia punya sesuatu yang tidak semua orang miliki. Keberanian untuk belajar dari nol. Di luar kuliah, Rizky ikut beberapa komunitas teknologi dan wirausaha. Ia mengikuti seminar, pelatihan coding, hingga diskusi tentang startup. Setiap acara yang ia ikuti memperluas jaringan dan wawasannya. Ia tidak hanya ingin belajar, ia ingin membangun sesuatu. Di kampus, ia juga aktif menulis artikel tentang teknologi terapan untuk masyarakat menengah ke bawah. Salah satu artikelnya tentang aplikasi sederhana untuk pedagang pasar bahkan dimuat di buletin kampus. Rizky mulai menyadari bahwa pengalamannya sebagai anak pasar justru memberinya perspektif unik. Suatu hari, dosennya, Bu Retno, memanggilnya secara pribadi. Kamu punya bakat besar, Rizky. Kamu tidak hanya cerdas, kamu juga punya kepekaan sosial. Itu langka. Kalimat itu seperti pelukan bagi Rizky. Ia yang dulu ditertawakan saat belajar di sudut pasar, kini dipuji karena ide dan kepeduliannya. Tentu saja, rasa minder tidak langsung hilang. Ada kalanya Rizky kembali merasa kecil, apalagi saat mendengar cerita teman-temannya yang magang di perusahaan besar atau punya kenalan pejabat. Tapi setiap kali rasa itu datang, ia ingat satu hal. Ia pernah tidur beralaskan kardus. Jika ia bisa berdiri di kampus hari ini, maka ia bisa berdiri di mana saja. Rizky mulai mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia membandingkan dirinya dengan Rizky yang dulu, anak kecil yang mengais sisa makanan di pasar. Dan dibandingkan dengan anak itu, Rizky yang sekarang sudah sangat jauh melangkah. Semester demi semester ia lalui dengan penuh perjuangan. Ia tidak hanya lulus dengan nilai baik, tapi juga dikenal sebagai mahasiswa yang aktif, membantu, dan penuh inisiatif. Ia sering diundang sebagai pembicara di komunitas kampus, khususnya untuk memberi motivasi pada mahasiswa kurang mampu. Dalam salah satu acara orientasi mahasiswa baru, ia diminta berbicara di depan ratusan orang. Ia buka dengan kalimat, "Nama saya Rizky Ananda. Dulu saya bukan siapa-siapa. Saya anak jalanan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan kesedihan, tapi untuk menunjukkan bahwa siapapun bisa bangkit jika diberi kesempatan." Sorak tepuk tangan menggema. Di antara kerumunan, ada yang menitikan air mata. Ia tahu, ia tak hanya sedang membagikan kisah, tapi sedang menanam harapan di hati orang lain. Minder tidak pernah benar-benar hilang, tapi Rizky belajar untuk tidak membiarkannya mengatur hidupnya. Ia berdamai dengan masa lalu dan menanam tekad untuk masa depan. Dan dari situlah, Rizky mulai merancang mimpi berikutnya. Membangun startup teknologi yang bisa membantu masyarakat kecil seperti pedagang di pasar tempat ia tumbuh. Lulus dari kampus bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari medan tempur yang sesungguhnya. Rizky tahu bahwa ijazah bukan jaminan sukses, apalagi bagi orang sepertinya yang tidak punya koneksi atau privilege apapun. Tapi ia punya mimpi, dan itu cukup untuk memulai. Dengan tabungan hasil kerja paruh waktu dan sedikit bantuan dari dosen pembimbingnya, Rizky mendirikan startup kecil di bidang teknologi sosial. Ia menamainya Pasar Aja, sebuah aplikasi sederhana yang bertujuan menghubungkan pedagang pasar tradisional dengan pembeli secara daring. Idenya sederhana, memberdayakan pasar rakyat
agar tetap hidup di tengah serbuan e-commerce besar. Rizky mengajak 2 teman kuliahnya yang jago di bidang desain dan programming. Mereka menyewa ruang kecil di lantai 2 sebuah ruko tua dengan meja bekas, kipas angin berdecit, dan semangat yang tak bisa dibeli. Hari-hari mereka dipenuhi brainstorming, coding, dan mengunjungi pasar demi pasar untuk menjelaskan konsep pasar aja pada para pedagang. Namun, realitas tak semanis yang mereka bayangkan. Masalah pertama datang dari para pedagang sendiri. Banyak dari mereka tidak percaya pada teknologi. Beberapa bahkan takut tertipu atau kehilangan pelanggan tetap. "Saya gaptek, Mas," kata seorang ibu penjual sayur. "Kalau jualan pakai HP, terus pelanggan saya yang biasa ke sini gimana?" Masalah kedua, dana. Biaya operasional terus membengkak. Rizky dan timnya harus membayar domain, server, biaya transportasi, dan makan sehari-hari. Beberapa kali mereka harus makan hanya dengan mie instan dan air putih agar bisa bertahan. Masalah ketiga, tekanan dari keluarga teman-temannya. Salah satu dari mereka mundur karena orang tuanya tidak yakin dengan masa depan startup ini. "Kita udah lulus, Ki. Gue mau kerja yang jelas aja dulu," ujarnya sambil pamit. Dalam waktu 6 bulan, Pasar Aja kehilangan 2 dari 3 pendirinya. Rizky sendirian. Ia mencoba bertahan, tapi semakin sulit. Aplikasi yang ia bangun belum juga mendapat pengguna tetap. Investor tak kunjung datang. Bahkan ponselnya sempat rusak dan ia tak punya cukup uang untuk memperbaikinya. Suatu malam di kantor kecil yang kini hanya berisi dirinya dan tumpukan laporan, Rizky duduk diam menatap layar laptopnya. Aplikasi Pasar Aja masih berjalan, tapi semangatnya mulai runtuh. Ia merasa gagal. "Apa aku terlalu percaya diri?" pikirnya. "Apa aku seharusnya cari kerja biasa saja seperti orang lain?" Tangannya menutup wajah. Ia tidak menangis, tapi hatinya remuk. Gagal bukan hal baru dalam hidupnya. Tapi kali ini, ia merasa mengecewakan banyak orang. Pak Salim, Bu Retno, anak-anak yang mendengar pidatonya, bahkan dirinya sendiri. Namun saat hendak menutup laptop dan menyerah, ia menerima sebuah pesan email. "Terima kasih sudah mengajar kami cara masuk ke platform digital, Mas Rizky. Meski aplikasinya belum sempurna, saya jadi tahu kalau dagangan saya bisa dijual juga lewat HP. Saya doakan Mas Rizky tetap semangat." Email itu datang dari seorang pedagang pasar yang dulu dia latih. Kalimat sederhana itu seperti suntikan semangat. Rizky sadar, meskipun Pasar Aja tidak sukses secara bisnis, tapi ia telah mengubah cara pandang seseorang. Ia telah menanam bibit. Hari itu, Rizky memutuskan untuk menutup Pasar Aja secara resmi. Tapi ia tak menghapus file aplikasi, tak memformat laptopnya, dan tak membuang catatan-catatan lamanya. Ia tahu kegagalan ini bukan akhir, tapi pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Ia kembali bekerja serabutan, jadi tutor online, bantu mengajar di komunitas, bahkan sempat menjadi admin media sosial UKM. Tapi benih impian itu tak mati. Ia tetap mengikuti perkembangan teknologi, mencatat ide-ide baru, dan menjaga semangatnya agar tak padam. Rizky memandangi layar laptop tua pinjaman kantor dengan mata nanar. Ia baru saja menutup email penolakan dari calon investor terakhir yang diharapkan bisa menyelamatkan startup pertamanya. Email itu pendek, singkat, dan menyakitkan. Tak ada kata-kata penyemangat, hanya satu kalimat. "Kami tidak tertarik pada produk Anda." Seminggu kemudian, startupnya resmi ditutup. Rekan-rekannya berpencar, mencari pekerjaan lain, dan Rizky kembali ke titik nol. Kos tempat ia tinggal pun tak mampu lagi ia bayar. Ia terpaksa menumpang di kamar kos temannya, tidur beralaskan matras tipis di lantai, dan makan sekali sehari dengan mie instan. Namun, di tengah keterpurukan itu, Rizky tidak menyerah. Ia tetap datang ke berbagai seminar teknologi dan pitching event. Ia mencatat setiap hal baru, tetap membaca artikel tentang bisnis, dan menjaga semangat belajar meski hidupnya kembali ke kondisi memprihatinkan.
Hingga suatu hari, dalam sebuah acara teknologi di Jakarta Selatan, Rizky bertemu dengan seorang pria paruhbaya bernama Pak Yudi. Pria itu bukan hanya seorang mentor startup senior, tapi juga merupakan eksekutif di salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Awalnya, Rizky tidak tahu siapa Pak Yudi. Ia hanya sekedar berbincang karena duduk bersebelahan saat coffee break. Rizky menceritakan kegagalannya tanpa malu. Dan di luar dugaan, Pak Yudi tertarik. "Kamu masih muda, gagal itu bukan akhir, justru modal terbaikmu," kata pria itu sambil menyeruput kopinya. Beberapa hari kemudian, Rizky mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu serius mau belajar, datang ke kantor saya Senin jam 9 pagi, jangan telat." Itu pesan dari Pak Yudi. Rizky datang dengan rapi, kemeja pinjaman, sepatu hasil semir sendiri. Di kantor itu, ia bukan langsung diterima bekerja. Ia magang tanpa bayaran. Tugasnya hanya satu, mengamati dan belajar. Tapi justru itulah titik balik hidupnya. Hari-hari Rizky diisi dengan mencatat rapat, mendengarkan diskusi produk dan mengajukan pertanyaan yang dianggap berani oleh karyawan lain. Ia menyerap semua hal seperti sponge, tentang manajemen tim, pengembangan aplikasi hingga strategi pemasaran digital. Perlahan tapi pasti, ia menunjukkan bahwa ia bukan sekedar mantan pendiri startup gagal, tapi pemuda dengan semangat dan wawasan yang langka. 3 bulan kemudian, salah satu manajer divisi melihat potensi Rizky. Ia diberi proyek kecil, membuat riset pasar untuk produk baru. Rizky melakukannya dengan teliti. Ia bahkan turun langsung ke lapangan, wawancara pengguna, dan menyusun laporan lengkap yang kemudian dipuji oleh pimpinan perusahaan. Tak lama, Rizky diangkat menjadi staf resmi di divisi riset dan pengembangan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk menyewa kamar kecil dan makan 3 kali sehari. Bagi Rizky itu sudah lebih dari cukup. Yang terpenting, ia kini punya tempat untuk berkembang. Di kantor itu, Rizky mulai dikenal. Ia sering diminta menjadi pembicara internal, terutama untuk memotivasi karyawan muda. Beberapa direksi pun mulai mengenalnya sebagai anak muda yang punya nyali dan otak. Tahun demi tahun berlalu, Rizky naik jabatan. Dari analis biasa menjadi kepala divisi pengembangan produk. Ia ikut meluncurkan beberapa aplikasi yang sukses di pasar, dan bahkan sempat dikirim ke luar negeri untuk pelatihan singkat. Namun, ada satu momen yang membuat semuanya terasa nyata. Saat Pak Yudi, sang mentor, akan pensiun. Dalam acara perpisahan kecil di kantor, Pak Yudi memberikan pesan di depan seluruh karyawan. "Kalau ada satu orang yang paling bikin saya bangga selama saya bekerja di sini, itu Rizky. Dia datang ke kantor ini tanpa apa-apa, cuma semangat dan rasa ingin tahu. Tapi hari ini, dia sudah jadi orang penting di perusahaan ini." Semua mata tertuju pada Rizky. Ia hanya tersenyum kaku, menahan haru. Pak Yudi lalu menghampiri Rizky, menepuk pundaknya, dan berkata, "Lanjutkan perjuanganmu. Jangan lupa, suatu hari nanti, kamu juga harus jadi mentor buat orang lain." Kalimat itu menancap dalam di hati Rizky. Beberapa bulan setelah Pak Yudi pensiun, direksi perusahaan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Mereka butuh pemimpin baru untuk divisi inovasi digital. Nama Rizky masuk dalam daftar. Tak butuh waktu lama, Rizky resmi diangkat sebagai Direktur Inovasi Digital di usia 29 tahun. Ia kini memimpin tim berisi ratusan orang, mengelola proyek strategis bernilai miliaran rupiah. Dari anak jalanan yang dulu mengais sisa makanan di pasar, kini Rizky duduk sejajar dengan para eksekutif berjas rapi. Tapi ia tak pernah lupa siapa dirinya. Di setiap proyek yang ia pimpin, Rizky selalu menyisipkan elemen pemberdayaan masyarakat kecil. Apakah itu lewat aplikasi edukasi, pelatihan digital gratis, atau program CSR untuk anak muda tidak mampu. Bagi Rizky, kesuksesan bukan hanya soal angka dan posisi, tapi soal dampak, soal bagaimana kita bisa menarik orang lain naik bersama, seperti dulu Pak Yudi menariknya keluar dari jurang kegagalan. Dan di sanalah kebangkitan sejati Rizky bermulai, bukan hanya bangkit untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Pagi itu, Rizky mengenakan jas biru tua dengan kemeja putih sederhana dan dasi biru dongker. Ia berdiri di depan gedung kaca yang menjulang tinggi di bilangan SCBD, Jakarta. Sebuah plakat besar bertuliskan nama perusahaan tempat ia bekerja kini menempel megah di lobi. Sfaratek Indonesia.
Di gedung itu, ia tak lagi menjadi staf biasa. Hari itu, Rizky Ananda resmi diangkat sebagai CEO. Kabar pengangkatannya menjadi berita besar. Media online menulis judul-judul seperti "Dulu Gembel, Kini CEO" atau "Dari Trotoar Pasar ke Kantor Pusat Teknologi". Wawancara demi wawancara datang. Rizky tampil di berbagai program televisi, radio, hingga podcast-podcast populer. Tapi, yang paling menyentuh adalah saat ia duduk di depan kamera dan mengatakan, "Saya bukan orang hebat, saya hanya orang yang tidak berhenti berjalan." Perusahaan tempatnya bekerja, Sfaratek, adalah startup teknologi yang bergerak di bidang digitalisasi UMKM dan sistem distribusi untuk pedagang tradisional. Visi dan nilai perusahaan itu seolah menggambarkan hidup Rizky. Ia merasa seperti kembali ke akarnya, membantu mereka yang hidup di bawah, yang selama ini tak tersentuh teknologi. Sebagai CEO, Rizky tak hanya duduk di balik meja. Ia turun ke pasar, berbicara langsung dengan pedagang kecil, mengikuti distribusi barang, bahkan terkadang ikut mengangkut sendiri. Ia ingin memastikan bahwa produk dan program yang mereka rancang memang benar-benar membantu. Suatu ketika, ia mengunjungi pasar lama di Yogyakarta, tempat ia dulu mengemis dan tidur beralas kardus. Banyak yang tak mengenalinya karena penampilannya kini begitu berbeda. Tapi salah satu pedagang sayur, Pak Darto, terkejut saat menatap wajah Rizky. "Ini kamu, Rizky, yang dulu suka minta air minum sama saya?" Rizky tersenyum. "Iya, Pak. Saya balik ke sini karena saya nggak mau lupa sama tempat saya mulai." Pak Darto menepuk bahu Rizky sambil berkaca-kaca. "Saya bangga sekali. Kamu buktikan ke semua orang kalau anak pasar juga bisa jadi besar." Momen itu diabadikan oleh media. Foto Rizky dan Pak Darto viral di media sosial. Banyak anak muda yang merasa terinspirasi oleh kisah hidupnya. Ia menjadi simbol bahwa asal-usul tidak menentukan masa depan. Tapi Rizky tahu, keberhasilan bukan tujuan akhir. Ia mulai memikirkan cara agar kisahnya tidak berhenti di dirinya sendiri. Ia menginisiasi pendirian Yayasan Langkah Anak Trotoar, yaitu sebuah lembaga yang menyediakan akses pendidikan gratis untuk anak-anak jalanan. Yayasan itu mengadakan kelas membaca, belajar komputer, pelatihan keterampilan, bahkan menyediakan beasiswa kejar paket. Rizky sering datang langsung ke kelas-kelas itu. Ia mendongeng, mengajar komputer, atau hanya duduk menemani anak-anak menggambar. Di matanya mereka adalah dirinya yang dulu. Setiap anak yang duduk bersila di ruang belajar adalah bayangan dirinya di masa kecil. Dalam sebuah wawancara, Rizky ditanya apa yang paling membanggakan dari semua pencapaiannya. Ia menjawab tanpa ragu. "Saat saya melihat anak-anak jalanan mulai percaya bahwa mereka bisa bermimpi, itu lebih besar dari jabatan apapun." Pemerintah pun mulai melirik model pendidikan alternatif yang dikembangkan Rizky lewat yayasannya. Beberapa kota mulai mereplikasi program itu. Ia diundang dalam forum-forum pendidikan nasional dan internasional. Banyak yang menyebutnya sebagai pemimpin masa depan dengan akar yang kuat. Namun, di balik semua pencapaian itu, Rizky tetap hidup sederhana. Ia masih memilih naik transportasi umum, makan di warteg, dan pulang ke rumah kontrakan kecil di pinggir Jakarta. Ia tidak merasa perlu mengubah gaya hidupnya hanya karena status atau jabatan. Suatu hari, saat selesai memberi materi dalam seminar teknologi di universitas ternama, seorang mahasiswa menghampirinya. "Pak Rizky," katanya, "apa yang membuat Bapak tidak menyerah dulu saat semuanya begitu sulit?" Rizky terdiam sejenak, lalu ia menjawab pelan, "Karena saya tahu jika saya menyerah, maka tidak akan satupun yang akan datang menyelamatkan saya. Tapi kalau saya bertahan, ada harapan bahwa suatu hari saya bisa menyelamatkan orang lain." Kalimat itu menggema di hati banyak orang yang mendengarnya. Bukan hanya mahasiswa, tapi juga para dosen, pengusaha, dan pemimpin yang hadir saat itu. Rizky tahu hidup bukan soal cepat sampai, tapi soal terus berjalan meski tertatih. Ia telah berjalan jauh dari trotoar pasar ke kantor CEO.
dan perjalanannya belum selesai. Hari itu, Rizky berdiri di depan sebuah bangunan sederhana berlantai 2 dengan tulisan besar di gerbangnya, Sekolah Gratis Ananda. Sekolah itu adalah impiannya yang lama, tempat di mana anak-anak jalanan bisa belajar tanpa harus merasa malu, tanpa takut diusir, tanpa harus mengemis dulu untuk sekadar membeli buku. Di hadapannya, ratusan anak duduk rapi di lapangan sekolah. Sebagian besar mengenakan seragam sumbangan. Wajah-wajah kecil yang dulu mirip dirinya, lusuh, kurus, tapi menyala. Hari itu adalah peresmian sekolah, dan Rizky diminta memberi sambutan. "Saya dulu seperti kalian," katanya dengan suara tenang. "Saya tidur di trotoar, makan dari sisa dan berpikir bahwa hidup saya hanya akan berakhir di pasar. Tapi satu buku mengubah segalanya. Hari ini, saya tidak minta kalian jadi saya. Saya minta kalian percaya bahwa kalian juga bisa jadi diri kalian yang terbaik." Tepuk tangan bergemuruh. Tapi di antara riuh itu, pandangan Rizky tertumpuk pada satu anak di pojok halaman. Anak laki-laki kecil, kira-kira umur 8 tahun, memeluk erat sebuah kardus bekas seperti bantal kesayangan. Bajunya compang-camping, rambutnya kusut, dan matanya menatap Rizky tanpa berkedip. Setelah acara selesai, Rizky mendekatinya. "Namamu siapa?" tanyanya pelan. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rizky, lalu bertanya lirih, "Om yang dulu tidur pakai kardus juga ya?" Pertanyaan itu membuat Rizky tercekak. Ia mengangguk pelan. Bocah itu tersenyum. "Aku juga, Om. Aku tidur sama ibu di belakang los pasar. Tapi ibu sakit sekarang. Om bisa bantu?" Rizky berjongkok, memeluk bocah itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Setelah ditelusuri, Rizky baru tahu bahwa anak itu adalah anak dari Bowo, sahabat kecilnya dulu saat masih jadi gembel di pasar. Bowo tidak seberuntung Rizky. Ia sempat masuk panti lalu keluar lagi, hidup di jalanan hingga tua. Kini, istrinya sakit dan mereka tinggal di kolong jembatan. Kisah itu membuat Rizky terdiam lama. Ia sadar, dirinya adalah pengecualian. Di luar sana masih banyak anak seperti dirinya dulu, tapi tidak semua dapat peluang yang sama. Tidak semua punya pedagang sayur tua yang memberinya buku atau yayasan yang membiayai sekolahnya. Malam itu, Rizky membuat keputusan besar. Ia mundur dari jabatannya sebagai CEO dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membangun sistem pendidikan alternatif berbasis komunitas untuk anak-anak jalanan. Ia ingin menciptakan lebih banyak keajaiban kecil seperti yang dulu pernah menyelamatkannya. Karena di dunia yang keras ini, kadang satu buku, satu pelukan, atau satu sekolah kecil bisa jadi alasan seorang anak bertahan. Dan kardus yang dulu jadi alas tidurnya, kini jadi simbol perjuangan yang tak akan pernah ia lupakan.